bersama saya di Das Family. Nah, kali ini saya mau tanya-tanya Nenggelis ini dari Bogor, namanya Teh Noni, yang baru aja lulus jadi dokter di Jerman. Keren banget kan jadi dokter di Jerman. Nah, Teh Noni ini salah satu teman dekat kita di sini. Jadi saya ingat banget pertama kali datang ke sini, saya masih belum punya kerucil-kerucil dan sekarang udah punya 2 kerucil. Dan Teh Noni ini baru lulus bulan lalu ya? Iya, nih, baru lulus kedokteran saat bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan, luar biasa. Ini kan kalau kita ini ya kuliah kedokteran tuh menantang banget ya, di Indonesia aja menantang, apalagi di Jerman kan, kebayang. Saya pengen tanya gimana prosesnya Teh Noni bisa kuliah kedokteran di Jerman. Awalnya gimana? Awalnya, jadi dari lulus SMA nih berarti. Oh, dari lulus SMA. Teh Noni di sini dari lulus SMA ya? Jadi ceritanya setelah lulus SMA waktu itu ikut Deutsch Kurs dulu, jadi belajar bahasa Jerman Belajar bahasa di Indonesia. Jerman. Waktu itu belajar intensif, kalau nggak salah 5-6 bulan. Oke, intensif. Iya, sampai waktu itu sampai levelnya B1. Udah dapat sertifikatnya juga B1. B1 ya? Iya, B1. Jadi bahasa Jerman ini punya berapa level? Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah level A1, terus A2, di level B1, B2, C1, dan C2. Nah, untuk masuk ke Studcol, minimal harus level B1, intermediate ya, intermediate. Oke. Betul. Jadi ke Jerman dengan sertifikat B1 atau B1 ya, sempat melanjutkan Deutsch kursnya sampai B2. Oke. Lalu abis itu kursus bahasa Jermannya sampai B2. Iya, kursus bahasa Jermannya sampai B2, lalu mengikuti tes masuk Studienkolleg. Studienkolleg itu seperti sekolah penyetaraan gitu untuk mahasiswa asing yang ingin kuliah di Jerman. Jadi untuk masuk Studienkolleg yaitu sekolah penyetaraan untuk mahasiswa asing yang ingin kuliah di Jerman. Oke. Nah, tadi dari Studienkolleg itu berapa lama Studkolnya? Studienkolleg itu 2 semester, 1 tahun. 2 semester. Ya. Habis itu ada ujian Studienkolleg? Iya, betul. Jadi di Studienkolleg ini mungkin hampir sama kayak sekolah ya. Jadi ada tergantung nih mau kuliahnya apa. Misalnya kalau aku kan ya mau kuliah kedokteran ya, jadi aku ngambil M-Kurs. Kalau yang mau teknik, T-Kurs, yang mau ngambil kuliah ekonomi, T-Kurs. Jadi udah ada penjurusannya sendiri gitu. Oke. Iya, penasaran banget, sebelumnya pengen nanya, kenapa sih memang udah niat gitu jadi kuliah kedokteran di Jerman, nggak kuliah yang lain gitu? Karena kedokteran tuh wow, kedokteran Jerman menantang. Oke, gimana? Dari zaman sekolah emang udah mau ngambil kuliahnya kedokteran. Jadi dari zaman sekolah kita udah tentukan mau kuliah apa gitu ya? Iya. Kuliah kedokteran. Oke. Luar biasa. Jadi udah lulus Studienkol, terus ada proses lain? Untuk masuk universitas. Iya, untuk masuk universitas. Iya, jadi setelah menjalani Studienkolleg 2 semester, ya setiap semester seperti biasa ada ujian akhir semester. Di akhir semester 2 itu selain ujian akhir semester di Studienkolleg itu ada yang namanya Feststellungsprüfung atau singkatannya FSP. Kalau kita Feststellungsprüfung. Jadi ujian akhir dari Studkol. Ujian. Mungkin kalau di Indonesia zaman SMA mungkin seperti ujian nasional. Kayak ujian mungkin nasional. Seperti ujian nasional. Oke, ya. Nah, terus abis dari lulus Studkol itu ada satu lembaga khusus nggak biasanya untuk mahasiswa asing? Iya, untuk apply ke universitas. Untuk ya? apply ke universitas. Ya, jadi kita apply melalui suatu lembaga namanya UniASIS. Jadi UniASIS ya, itu memang untuk mahasiswa asing. Jadi lembaga ini dia nanti yang mengumpulkan dokumen-dokumen kita dan menyalurkan dokumen-dokumen itu ke universitas-universitas yang kita inginkan. Oke. Jadi kita nggak bisa daftar langsung ke universitas, harus melalui UniASIS atau boleh juga? Tergantung, ada yang universitas-universitas yang memang bekerja sama dengan UniASIS, ada juga yang universitas yang ya dia mandiri saja gitu. Kalau mau daftar ya langsung bisa langsung. Oke.
Ya dua cara ya, bisa langsung lewat Unihasis atau kita bisa daftar mandiri tergantung universitas. Tergantung universitas. Oke. Nah setelah apply lewat Unihasis ke fakultas yang diinginkan, terus Noni daftar ke fakultas kedokteran di TUD. Di TUD ya. TUD. Salah satunya daftar. Oh salah satunya jadi nggak daftar hanya satu universitas. Enggak, itu daftar beberapa sih. Beberapa Lupa universitas. juga waktu itu Oke. kemana. Oh jadi nggak harus satu universitas Enggak. ya. Oke, kita bisa daftar Iya. ke fakultas kedokteran di beberapa universitas gitu. Iya, betul. Dan Noni keterima di Technische Universität Iya. Dresden atau kita singkat TUD, Universitas Teknik Dresden, yang termasuk 9 besar atau 10 besar ya, 10 besar di Jerman. Jadi TUD ini saat ini TUD ini termasuk salah satu universitas terbaik di Jerman, 10 besar universitas terbaik dan termasuk excellent. Jadi emang luar biasa ya, excellent university di Jerman. Akhirnya masuk ke kedokteran di Jerman. Terus berapa lama sih, berapa semester kedokteran di Jerman? Kedokteran di Jerman itu rata-rata 13 semester. Rata-rata 13 Memang semester. 13 Memang 13 semester. Memang pas dengernya memang agak shock ya. 13 semester ya banyak banget ya. 13 semester itu 6 tahun. 6,5 tahun. 6,5 tahun. Itu kalau kita terus ya, Iya, artinya kalau- nggak ada pause istirahat, ambil Iya. istirahat. Oke, jadi 13 semester dengan ujian setiap semester. Bisa diceritain prosesnya? Prosesnya iya, jadi kuliah kedokteran di Jerman itu ada yang namanya forklinik. Jadi dibagi ada forklinik, ada klinik. Jadi forklinik itu semester 1 sampai 4. Mungkin kalau di Indonesia disebutnya preklinis kayaknya ya. Oh, preklinis. Iya, bagian preklinis. Setelah semester 4 itu ada ujian besar yang pertama, ujian negara stats exam yang pertama. Oke. Setelah selesai itu, setelah lulus itu baru lanjut ke bagian yang klinik. Jadi Bagian mulai klinik. semester 5 Mulai ya. semester 5. Semester 5 sampai semester 10 itu klinik. Oke. Jadi ada 13 semester dan di akhir setiap semester ada ujian. Iya, Dan setiap semester pasti ada pasti ujian aja, akhir semester, ada seperti ujian. jurusan yang lain. Oke, ada ujian akhir semester dan di akhir semester 4 ada ujian negara. Nah, bedanya mungkin itu ya, ujian Iya. negara yang pertama untuk melanjutkan ke semester 5. Iya, betul. Kalau misalnya ujian negaranya nggak lulus, ya stuck di situ. stuck di situ. Nggak Bisa bisa. berapa kali ambil ujian negara kita? Ujian negara itu maksimal menjalaninya itu 3 kali. 3 kali. Kalau udah 3 kali nggak lulus nggak Iya. bisa lanjut. Di DO. Di DO. Bukan hanya ujian negara sih, sebenarnya ujian akhir semester biasa juga seperti itu. Jadi Oh, oke. maksimal kita 3 kali Ya, dalam cukup satu mata ya. Luar biasa ya, menantang. Jadi ada ujian negara yang pertama, itu baru yang pertama. Ada berapa ujian negara sih? Ada 3. Wow, ada 3 ujian negara. Masya Allah, luar Ada biasa. Jadi ujian negara yang kedua itu di semester, di akhir semester 10. di akhir semester 10. Iya. Nah setelah itu semester 10 Teh Noni Setelah Ada- semester 10 ujian negara yang kedua. Ujian negara setelah yang lulus harus lulus dulu nih. harus lulus. Harus lulus dulu nih, Oke. baru ke ke praktisiar. oh praktisiar itu Itu jadi koas. ya, Oh, koas kalau di Indonesia. Jadi koas itu setelah lulus ujian negara yang kedua di akhir semester 10 baru bisa koas. Tinggal 3 semester lagi nih Teh Noni. Itu prosesnya gimana? Nah, yang terakhir Hmm. ya praktisiar itu koas. Untuk yang belum tahu gitu ya, koas itu apa. Jadi koas itu jadi kita lebih belajar di lapangan gitu, di rumah sakit. Oke. Itu benar-benar full di rumah sakit Oh, jadi koas itu full di rumah sakit Iya. selama 1 tahun. selama 1 tahun, berarti 2 semester. Dari- Jadi kalau di sini tuh dibagi namanya dibagi tersial gitu ya. Jadi 1 tersial itu 4 bulan dan kita ada yang wajib, ada yang pilihan. Jadi 2 tersial itu memang wajib, kayak bedah sama penyakit dalam atau internis ya, Internis. inner medicine di Mhm. sini tuh itu yang wajibnya. Terus tersial yang terakhir 4 bulan, yang 4 bulannya lagi itu bebas, terserah kita mau pilih yang mana. Oh, oke. Jadi di ujian setelah itu ujian negara kedua kan koas ya. Nah, koas Ya. selama 2 semester, 1 Hmm. tahun. Nah, yang terakhir tadi katanya ada 3 ujian. Iya. Ujian yang terakhirnya itu Ujian gimana? negara terakhir, Dritte Stadt Exam itu setelah koas. Setelah koas. Iya, Oke. jadi
Itu juga sama kalau misalnya untuk masuk ke ujian negara yang ketiga itu ya jelas harus lulus ujian negara yang kedua. Iya, pokoknya sebelum melanjut ke langkah berikutnya harus lulus dulu. yang ujian negara. Wow, luar biasa ya. Nah, abis itu final ujian negara yang ketiga. Iya, itu ujiannya lisan dan praktek. Ini saya ini ya kalau tahu Teh Noni ya karena dari awal. Jadi Teh Noni ini kalau lagi ujian dia menghilang, entah kemana. Saya juga suka nanya apa semedi entah di mana gitu ya. Karena memang ternyata luar biasa menantang ya untuk melewati setiap ujian 3 ujian negara di kedokteran di Jerman itu. Yang ujian negara, Ada tipsnya nggak sih Teh Noni? Tipsnya sampai menghela nafas. Oke, saya dengarnya juga nih harus ini nih. Okay. Harus dengar baik-baik. Tips apa nih khusus untuk ujiannya atau secara umum general kuliah kedokteran di Jerman? Tipsnya